Halo, berjumpa lagi bersama channel-nya Pikar Pidol. Bagaimana, keadaannya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini ya cuman sekedar ngobrol, santai aja ya. Jadi apa sih yang sebenarnya ingin diobrolkan pada video kali ini ya? Tadinya sih banyak ya, banyak banyak pilihan atau banyak choice ya. Cuma apa ya, mungkin saya juga bingung sih, ibaratnya apa ya, yang mau diobrolin. Tapi setelah saya pikir-pikir ya mungkin lebih bagus, mengenai, perpuluhan ya. Jadi ini hanya ngobrol santai aja, jangan, dianggap suatu pengajaran yang lebih, mendalam ya. Tetapi ini hanya sekedar obrolan, ya mungkin saja bisa jadi pengajaran ya, karena di sini mungkin saya akan mengambil suatu bukan referensi ya, mengambil dari sumber utama ya, yaitu dari Alkitab juga, mengenai, perpuluhan ini. Jadi, mmm, mungkin saya tahu masih banyak orang-orang tuh masih menggunakan sistem atau konsep perpuluhan di setiap denominasi ya. Tapi kalau saya berbeda ya pandangannya mengenai perpuluhan ini, tapi nanti kita bisa bedah ya, dari obrolan santai seperti ini membahas mengenai tentang perpuluhan ini. Jadi, kalian harus peka ya, maksudnya apa yang saya sampaikan jangan, salah, mempersepsikan ya, atau mengambil suatu kesimpulan kalian tuh bahwa menegaskan saya begini dan begitu ya. Tetapi ini saya sekali lagi, ini hanya obrolan santai. Terserah kalian mau anggapnya itu sebagai suatu argumen, ya silahkan gitu. Tapi yang jelas di sini saya akan memadukan dengan konsep yang saya pahami ya, yang saya punya, yang mungkin menjadi suatu prinsip dasar ya bagi kekristenan di dalam hidup saya gitu. Mengenai konteksnya adalah perpuluhan, mmm, mungkin banyak ya di antaranya denominasi masih menggunakan konsep seperti ini. Yang biasanya mereka, jadikan suatu hal yang wajib harus ada gitu, tapi sangat sangat disayangkan sekali sih sebetulnya melihat dari apa yang nanti saya akan berikan gitu, konsep yang saya akan, beritahu mengenai perpuluhan ini. Biasanya orang-orang yang masih menggunakan sistem perpuluhan ini biasanya mengambil dari kebanyakan ya. Kebanyakan tuh mengambil dari, perjanjian lama gitu. Perjanjian lama yang dimulai dari kitab Kejadian kalau nggak salah ya, kitab Kejadian, mengenai ayat, perpuluhan ini. Sebenarnya yang dijelaskan di perjanjian lama itu mengenai sepersepuluh, pemberian sepersepuluh. Itu bisa kita mulai saja, kenapa saya mengatakan kebanyakan itu mengambil dari, literasinya dari perjanjian lama, orang-orang yang masih menggunakan konsep, perpuluhan ini, mungkin dari berbagai denominasi ya. Tapi mohon maaf sekali saya justru berbeda ya, karena saya, apa ya,
belajar Alkitab tuh saya tidak mau mendengar dari apa yang dikatakan oleh, pendeta atau gembala gitu. Saya juga harus menguji terlebih dahulu apakah yang disampaikan itu benar atau tidak gitu. Jadi saya sebagai jemaat biasa, adapun saya memiliki suatu hak saya sebagai orang percaya, orang pengikut Kristus, yaitu apa? Untuk menguji firman Tuhan yang disampaikan oleh para pendeta, para gembala, atau hamba-hamba Tuhan yang lain ya. Kenapa saya bilang hamba Tuhan yang lain? Banyak yang mereka mengaku sebagai hamba Tuhan. Ya, ya banyak juga di antara mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan mengenai ajarannya itu. Apa yang disampaikan. Jadi mengenai perpuluhan ini kebanyakan memang betul sekali. Banyak sekali mengambil dari perjanjian lama. Contohnya ya, ada di dalam, Kejadian 14, Kejadian 14 ayat ayat 20 ya, mengenai, Abraham memberikan 1/10 kepada Raja Salem, yaitu Melkisedek yang, eee apa namanya, yang memiliki keagungan ya, kemuliaan. Jadi dia Abraham itu memberikan 1/10 kepada Melkisedek, itu permulaannya. Biasanya ya, yang orang-orang tuh menggunakan ayat-ayat perpuluhan itu. Jadi, setelah di Kejadian 14 ayat 20 biasanya juga mereka menjadikan suatu, hak untuk diadakannya perpuluhan itu masih tidak jauh-jauh, masih dari kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian yang dituliskan oleh Musa ini, kitab Musa ini, itu dari Kejadian 28 ya, tadi Kejadian 14 ayat 20, lalu Kejadian 28 ayat 20 sampai 22 ya. Jadi mengenai Yakub ya, Yakub memberikan 1/10. Jadi dia bernazar, karena, Tuhan Allah itu banyak memberikan suatu berkat kepada Yakub, jadi dia bernazar memberikan 1/10 dari apa yang dia miliki. Itu ada di dalam kitab Kejadian, 28 ayat, 20 sampai 22. Mohon dikoreksi ya kalau mungkin pengertiannya ada sedikit yang keliru ya. Karena saya bilang, saya bukan pendeta, saya bukan teologi. Terus wewenang kamu untuk mengajarkan atau men-share ini apa gitu? Ya saya jemaat biasa ya, saya perlu gitu. Ada hak dan kewajiban saya untuk bersaksi, yaitu, mengenai, eee, kabar baik ya, bersaksi mengenai Kristus gitu. Jadi saya punya hak gitu, walaupun saya sebagai warga jemaat gitu. Jadi silakan saja kalau misalkan Anda melarang-larang saya segala macam, terus karena saya jemaat biasa, saya tidak membeli hak segala macam. Ya untuk apa, seorang gembala, seorang pendeta juga melayani jemaat, tetapi jemaatnya tidak mengerti mengenai firman Tuhan untuk apa, ya kan? Yesus saja mengajarkan kok supaya kita tuh tidak menyangkalnya, iya kan? Bahkan kita itu disuruh untuk menyangkal diri kita dan menerima Yesus Kristus itu, jangan pernah menyangkal Dia. Jadi kalau kita ditanya, "Apakah kamu pengikut Kristus?" Iya benar, kenapa? Dan segala macam oleh, mungkin, eee, orang yang memiliki suatu kepercayaan yang berbeda dengan pengikut Kristus tentunya. Jadi saya punya hak ya, itu semua warga jemaat pun punya hak. Sekarang begini, apakah pencurahan Roh Kudus itu hanya
hanya tercurah kepada gembala, terus pendeta, hamba Tuhan, kan tidak, benar nggak? Jadi pencurahan Roh Kudus itu, yaitu Roh Penghibur itu, dia akan mencurahkan. Dalam pengertiannya seperti apa? Dalam pengertiannya seperti apa Roh Penghibur atau Roh Kudus itu? Yaitu untuk mengingatkan dan mengajarkan, mengingatkan apa yang diajarkan Yesus, segala perkataan yang Tuhan Yesus ajarkan atau Tuhan Yesus katakan. Kan itu ada di perjanjian baru ya. Jadi mohon untuk kalian lebih, sebagai orang Kristen lebih dewasa lah. Jangan kamu nggak ada hak untuk, mengajar atau kamu nggak ada hak untuk menyebarkan atau ya ya saya jemaat biasa, walaupun hanya jemaat tapi status saya adalah pengikut Kristus ya, masa saya tidak memiliki hak untuk men-share apa yang saya, eee, miliki dalam, kajian saya mengenai pengajaran, firman Tuhan, pengajaran Alkitab. Saya tidak boleh, saya hanya membisu, saya hanya memakan sendiri firman Tuhan itu. Kalian tahu nggak mengenai jadilah terang dan garam? Kalian tahu nggak itu arti itu apa? Makanya jangan suka menilai segala sesuatu tuh secara apa ya, secara pemikiran yang sempit gitu. Cobalah berpikir terbuka, jangan terlalu apa-apa menganatema seseorang gitu, terus menyebutkan orang itu sesat dan segala macam. Kalian nggak ada hak gitu. Orang-orang biasa yang berdosa nggak ada hak untuk menganatema seseorang. Kecuali dia menghujat Roh Kudus dia. Kan begitu kan? Jadi kalau saya jelaskan mengenai mengenai dosa seperti itu nanti panjang lagi. Jadi saya kan yang di sini untuk yang saya obrolin ini yang jadi obrolan santai pada video kali ini kan mengenai perpuluhan. Siapa tahu ada yang tidak suka dengan, mengenai pembahasan saya dari obrolan santai ini mengenai perpuluhan, siapa tahu ada yang tidak suka ya. Ya itu terserah hak hak, masing-masing ya. Tapi menurut saya punya prinsip sendiri mengenai, eee, perpuluhan seperti itu. Jadi tadi ada di dalam kitab Kejadian 14, ayat 20 mengenai, Abraham memberikan sepersepuluh kepada Raja Salem atau Melkisedek ya. Lalu ada juga di dalam kitab Kejadian 28 ayat 20, sampai 22 itu mengenai Yakub memberikan sepersepuluh karena dia bernazar, karena Tuhan Allah memberikan banyak berkat kepada Yakub, sehingga Yakub bernazar untuk memberikan sepersepuluh dari apa yang dia miliki, seperti itu. Jadi banyak pembahasan mengenai di dalam perjanjian lama itu kalau sepersepuluh itu banyak mengenai, eee, apa ya, kekayaan alam gitu, seperti sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, makanan seperti itu. Kebanyakan seperti itu, bukan berupa uang gitu, bukan berupa uang kebanyakan ya. Kebanyakan tuh bukan merupakan tapi hasil dari bumi. Dan kebanyakan yang menerima itu adalah dari keturunan Lewi ya. Jadi persepuluhan ini, sebenarnya terkhususkan untuk keturunan Lewi dan juga ya ada sangkut, apa ya, ya lebih tepatnya memang untuk keturunan Lewi sih sebenarnya. Terus kalau misalkan ada yang mengambil konsep persepuluhan itu, apakah dia keturunan Lewi atau bukan, ya saya nggak tahu ya, tanyakan saja yang mendirikan konsep seperti itu di dalam setiap denominasi gereja ya. Kalian bisa tanyakan sendiri.
Ya, saya punya prinsip yang berbeda dengan, mereka-mereka itu ya. Karena apa, nanti saya akan, kasih tahu hal-hal yang membuat saya tercengang ya mengenai persepuluhan ini, orang-orang yang masih menggunakan, konsep seperti ini ya, konsep, persepuluhan ini. Jadi sangat sangat membuat saya tercengang gitu sebenarnya. Lalu kebanyakan juga mereka tuh mengambil dari ayat Imamat ya, Imamat 27 ayat 27 sampai 30 ya kalau nggak salah. Jadi mengenai hukum Lewi ya, seperti saya sudah katakan mengenai, penerima-penerima persepuluhan itu dimulai itu dari, di zamannya Abraham ketika Abraham mempersembahkan sepersepuluh itu mengenai suatu hasil rampasan, hasil perang gitu, hasil rampasan perang kalau nggak salah itu. Jadi diberikan kepada Raja Salem pada saat itu. Ini koreksi ya kalau saya salah. Jadi dia memberikan persembahan sepersepuluh ya kepada, Raja Melkisedek itu, Raja Salem itu. Lalu, mereka juga mengambil juga dari Imamat 27 ayat 27 sampai 30 ya, mengenai hukum Lewi yang sudah saya katakan tadi. Eee, karena, Tuhan tuh berfirman kepada Musa ya, jadi, segala persembahan mengenai persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih, terus dari hasil benih di tanah, maupun dari buah-buah pepohonan, adalah milik Tuhan, itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi, seperti itu. Mengenai Imamat 27 ayat 27 sampai, 30 ya. Jadi orang-orang yang memakai prinsip itu di setiap denominasi gereja itu memakai kebanyakan itu dari perjanjian lama juga sih, ya. Nanti saya akan kasih lihat ya, hal-hal yang membuat saya tercengang gitu. Oke, ada juga mereka juga mengambil dari Bilangan 18 ayat 26 juga. Ya banyak sih sebenarnya di dalam perjanjian lama mereka ambil itu kebanyakan dari perjanjian lama. Nanti juga saya akan, memberikan suatu literasinya, eee, literasinya dari perjanjian baru juga. Nanti ada quote ya, quote untuk, siapa saja yang mungkin, eee ingin meningkatkan suatu pengetahuannya atau kajiannya gitu ya. Saya akan memberikan quote ya, supaya kalian berpikir dan mencari tahu atau merefleksikan mengenai, persepuluhan ini, seperti itu. Jadi, eee, kalau saya pribadi ya, yang 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 pantas itu adalah persembahan sukarela ya, persembahan sukarela atau persembahan khusus itu. Emang berbeda ya persembahan sukarela dan persembahan khusus ini, cuma yang ditekankan adalah, bagaimana ketika kamu berniat untuk memberikan persembahan itu tidak ada paksaan. Jadi tidak tergantung dengan nominal, itu tidak. Jadi menurut kerelaanmu dalam memberi persembahan, seperti itu. Bapa di sorga saja, dia baik terhadap orang yang berdosa dan tidak tahu berterima kasih loh. Dia tetap memberkati semua orang, semua manusia. Jadi sebenarnya ya, yang paling diutamakan kalau misalkan kita sebagai pengikut Kristus adalah bukan mengenai persembahannya, tetapi apa? Tetapi belas kasihan, itu.
Itu sebenarnya yang ditekankan mengenai belas kasihannya itu. Makanya kita sebagai orang percaya itu mendapatkan suatu anugerah keselamatan itu karena apa? Karena belas kasihan Tuhan Allah itu sendiri, ya, seperti itu. Jadi mungkin mohon maaf misalkan, banyak mungkin pertentangan atau bagaimanalah, itu bisa kalian nilai sendiri sajalah. Saya, apa ya, saya males itu, berdebat, nanti ujung-ujungnya itu nggak akan ketemu sebenarnya jawaban atau kesimpulan. Jadi kalau misalkan, masih menggunakan, ayat ayat persepuluhan di dalam perjanjian lama, ya mereka akan dihukum, menurut saya ya mereka mereka tuh ya tunduk di bawah hukum Taurat sebenarnya. Kalau kita ya, kalau orang percaya itu di dalam Kristus itu ya kita tunduknya di dalam hukum kasih karunia. Kita tidak lagi di dalam hukum di bawah hukum Taurat lagi. Tapi bukan berarti hukum Taurat itu ditiadakan, melainkan digenapi oleh hukum kasih karunia itu sendiri. Jadi begitu. Jadi ada ayat yang mungkin, eee, sangat-sangat apa ya, membuat saya cengang gitu ya, yaitu ada di Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10 ya. Jadi di ayat di apa, di Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Jadi kalian bisa baca sendiri itu, apa perlu saya bacain ya, mengenai Maleakhi 3, ayat 8 sampai 10, mengenai perpuluhan ini. Jadi begini isinya, ya, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menipu kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus di sini. Jadi ada persembahan persepuluhan dan persembahan khusus di sini. Kamu telah kena kutuk tuh, bayangin. Itu yang membuat saya cengeng. Jadi diawali dengan kalimat, "Bolehkah manusia menipu Allah?" Ya jelas nggak boleh kan. Lalu dilanjut, "Namun kamu menipu aku." Tuhan tahu dan Tuhan merespon itu. "Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau?" Terus dia bersaksi, dia mengatakan kepada dirinya, kepada Tuhan itu, "Emang saya menipu engkau Tuhan dari mana?" Gitu, seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu ya, ya menurut ayat Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10 gitu. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus ya, kamu telah kena kutuk tuh. Baca di mana. Jadi saya nggak mau mendiskreditkan ya, saya nggak mau mendiskreditkan, tapi kalian, yang masih pakai konsep persepuluhan itu ya, jadikan ini perenungan aja nih, Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10 ini ya. Jangan sampai, nanti terkena kutuk. Ya, "Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku." Ini Tuhan yang berbicara loh, karena huruf besar ya, akunya ini huruf besar soalnya, jadi huruf kapital ya.
akunya ini, berarti Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Ya kamu seluruh bangsa, bahkan dijelaskan seluruh bangsa loh, bayangin. Bentar ya, ini sangat lucu sekali soalnya. Jadi jangan salahin saya ya, maksudnya ya, jangan dan nanti jangan menyalahkan saya, "Oh kamu tuh ini," gitu. Ya Maleakhi ini yang berkata gitu di ayat apa, di Maleakhi ini di ayat 3 ayatnya ketiga, apa, Maleakhi 3 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Ini bukan saya yang berkata mengenai, asumsi saya, secara asumsi saya ini saya hanya membacakan aja di Maleakhi 3 gitu. Jadi kalian jangan, berpikir kalau saya kalau saya itu, apa namanya, mendiskreditkan orang yang memakai konsep perpuluhan ini. Ya, di sini bahkan dijelaskan loh, di awal ini, "Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau?" Katanya. Di sini melihat, soalnya saya, apa ya, melihat yang fenomenal, orang yang dia, apa, denominasi yang memakai perpuluhan. Jadi dia kayak meragukan gitu, meragukan kasih karunia Allah, berkat dari Allah itu dia meragukan sekali. Iya, meragukan, biasa ya kayak gitu. Padahal kalau mengingat ya di zaman perjanjian baru, para rasul itu, wih, luar biasa sekali loh, jarang dia minta-minta modal gitu, modal penginjilan gitu, nggak ada para rasul. Cuman hanya terjadi di zaman-zaman zaman-zaman sekarang ini gitu. Saya bilang ya, saya nggak menuduh, tidak ada ya, perkataan saya menuduh ya bagi orang-orang denominasi yang yang masih memakai konsep perpuluhan gitu ya. Karena menurut saya yang lebih tepat itu adalah persembahan sukarela gitu, ya, persembahan sukarela. Jadi itu, tergerak dari setiap hati jemaatnya saja gitu. Jadi kita boleh nggak kita memberikan satu pengertian mengenai persembahan? Boleh, sangat-sangat dianjurkan sekali, harus itu. Tetapi persembahan yang lahir dari dirinya sendiri untuk memberikan pada Tuhan, ya, untuk, digunakan sebagai memberkati untuk banyak orang, seperti itu kan. Aduh, ini aduh, benar-benar ya. Jadi jangan salahin saya ya, kalian baca saja Maleakhi, 3 ayat 8 sampai 10 ya. Ingat saya tidak berniat untuk mendeskripsi, cuma saya tercengang aja nih ada kata-kata, "Kamu telah kena kutuk," katanya. "Tetapi kamu masih menipu aku." Sudah seperti itu dia sudah statusnya terkena kutuk, karena dia memperlakukan hal seperti itu, dengan hatinya itu sebagian itu untuk menipu juga gitu, untuk mungkin memperkaya dirinya gitu kan. Untuk, kepentingan dia, memperkaya dirinya, tetapi tidak diuraikan untuk menjadi berkat banyak orang gitu, seperti itu. Ya, makanya di awal aduh, lucu aja gitu ya. Waduh,
apa ya, eee, khotbahnya tuh keras gitu kan, ya. Tapi kena tapi tapi statusnya kena kutuk gitu, aduh, sesudah itu apa, "Tetapi kamu masih menipu aku, tapi masih menipu Tuhan juga," gitu. Tuhan sudah tahu di dalam hatinya yang paling dalam gitu. Kamu tuh memberikan suatu persembahan persepuluhan dan persembahan khusus itu, ada kepentinganmu di situ. Tidak pure ya, tidak pure. Aduh, saya harus ngomong kayak kayak mana lagi ya, nanti saya ini hanya obrolan santai aja ya. Jadi jangan ada yang baper-baperan lah gitu kan. Jadi, ini cocok sekali ya untuk bahan refleksian, perenungan, dan evaluasi juga ini Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10 ya bagi, mungkin orang yang masih menggunakan paham mengenai persepuluhan ini ya. Jadi nggak tanggung-tanggung soalnya ini, terus tanda seru lagi, "Kamu telah kena kutuk." Jadi apa namanya, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, terus tanda seru gitu. Terus, "Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku." Udah kayak garong aja ya, garong udah ketahuan ya, udah ketahuan gitu. Masih terus gitu, ngegarong juga. Aduh, lawak-lawak ya. Aduh, ada-ada aja ya, kelakuan kelakuan, bisa kayak begitu ya. Emang the best ya. Abang the best ini Maleakhi 3, ayat 8 sampai 10 ini ya, luar biasa sekali. Oke, saya teruskan ya. "Tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa." Disebutkan di sini seluruh bangsa juga. "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan," ya, ke rumah pembendaraan, bukan ke kantong pribadi. Ingat ya, di sini dijelaskan ya, ke dalam rumah pembendaharaan, bukan ke kantong pribadi. Ini momen video-video yang mungkin saya banyak ketawa di sini. Aduh Tuhan ampunilah aku. Udah khotbah keras-keras ya, khotbah keras-keras ya. Jadi statusnya kena kutuk, kena ulti ya. Aduh, parah. Jadi bawalah seluruh persembahan, persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan. Ingat ya,
ke rumah pembendaharaan, bukan ke kantong pribadi, bukan ke kantong pribadi ya, supaya ada persediaan. Jadi saya nggak menambahkan, maksud saya itu ke rumah pembendaharaan, bukan ke kantong pribadi seseorang gitu. Jadi ke tempat khusus, jadi untuk persembahan-persembahan ini untuk difungsikan untuk memberkati banyak orang gitu. Ya, kalau ke kantong pribadi itu bukan memberkati banyak orang. Aduh ya, parah ya. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Jadi jelas ini yang seperti saya bilang ya, seperti aku bilang, kalau kebanyakan tuh persembahan sepersepuluh itu dari hasil bumi gitu, makanan kayak begitu. Jadi uang itu, pengertian mengenai uang itu, jarang ya, bukan berarti tidak ada, tapi jarang sekali, tapi, karena kebanyakan tuh dari hasil bumi. Jadi kayak sayur-sayuran gitu, kayak selasi, kayak seperti itu. Jadi hasil-hasil bumi gitu untuk makanan gitu. Makanya di dalam, perkataan Yesus juga ada di dalam perjanjian baru tuh, cukupkan dirimu dengan gajimu, terus misalkan ada pakaian, ada makanan itu sudah cukup untuk penginjilan ya, gitu. Nah, terus kalau misalkan mereka cerewet, ngemeng-ngemeng segala macam, kok ada transportasi inilah inilah, terus mau pakai bayar pakai apa, ya itulah terserah mereka saja ya. Saya nggak mau apa, yang ada nanti ketika saya jelaskan jadi lucu-lucuan. Aduh, ada-ada aja ya. Jadi supaya ada persediaan makanan di rumahku. Setelah itu apa? Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Setelah itu, ujilah Tuhan. Apa yang akan terjadi? Tuhan tetap memberkati. Apakah akan menghentikan Tuhan memberkati? Makanya Tuhan, ujilah firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ya, saya sudah bilang, tetapi banyak tuh sampai berupa uang segala macam gitu kan. Nanti jangan lupa transfer ya di jam-jam berikut ini. Makin aneh-aneh aja beneran. Ya, makin aneh-aneh aja sumpah. Ini bahaya sih sebenarnya karena apa? Di sini ditulis kamu telah kena kutuk katanya. Kamu telah kena kutuk terus tetapi kamu masih menipu aku. Ini aduh benar-benar epic banget ya. Jadi coba ya, ini quote yang pertama. Coba kalian bagaimana tanggapannya yang menggunakan, konsep perpuluhan ini? Bagaimana dengan Maleakhi 3 ayat 8, sampai 10 ini? Coba coba saya ingin tahu gitu. Ya, bantu saya untuk menjelaskan ini ya. Ya karena saya kan jemaat biasa, saya nggak sekolah tinggi tinggi setinggi langit ya mengenai teologi. Coba jelaskan ini ya. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Oke, seperti yang sudah saya bilang,
Juga saya akan menggunakan juga ayat perjanjian baru ya, tapi saya itu tadi kan quote yang pertama ya mengenai coba, bagaimana menurut kalian mengenai Maleakhi Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10 itu, mengenai, ya kalian itu menggunakan konsep perpuluhan gitu ya. Ini sebagai bahan refleksian, perenungan saja gitu kalian. Yang quote yang kedua ya, quote yang kedua, eee, "Carikan saya literasinya di dalam perjanjian baru, di mana Yesus menerima perpuluhan. Carikan saya ayatnya atau literasinya di mana Tuhan Yesus menerima perpuluhan, mewajibkan membuat suatu aturan itu, aturan yang sama seperti aturan hukum Lewi ya, bahkan di zaman Musa masih berlaku hal seperti itu, ya. Coba jelaskan kepada saya. Oke, itu quote yang kedua ya. Seperti yang saya sudah bicarakan di awal-awal ya, jadi saya akan menggunakan juga ayat dari perjanjian baru mengenai perpuluhan ini ya. Mengenai kenapa saya berbeda paham ya mengenai perpuluhan, kenapa saya lebih tidak menggunakan paham perpuluhan seperti ini untuk, eee eee, sebagai apa ya, sebagai orang percaya, sebagai orang pengikut Kristus itu. Tetapi saya hanya memperlakukan suatu persembahan sukarela, seperti itu, ya. Jadi, seperti yang saya sudah katakan, eee, saya tertarik dari Lukas, Lukas 11 ayat 42 ya. Lukas 11 ayat 42, "Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran." Jadi ini soal hasil bumi sebenarnya, tidak ada yang berupa uang atau barteran seperti itu, tidak ada. Alat tukar itu, bukan tidak ada, tapi jarang ya, jarang dikatakan, kebanyakan tuh hasil bumi dari penerima persepuluhan itu, seperti itu. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah, ya. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Akan tetapi, celakalah kamu, orang-orang Farisi. Jadi apakah mereka termasuk orang-orang Farisi? Ya, itu sih terserah lah pokoknya. Dia bilang ini cuman obrolan santai aja ya mengenai mengenai persepuluhan. Jadi jangan ada yang baper-baperan. Masa saudara seiman baper-baperan sih? Kan nggak lucu ya. Orang jelas kasihanilah sesamamu. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Hukum yang sama dengan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama adalah kasihanilah sesama seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Ya kan begitu. Jadi masa sih sesama saudara baperan gitu, nggak lucu kan.
Oke, saya juga tertarik juga di Matius 23 ya, Matius 23 ayat 23 ya. Jadi, celakalah hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, jadi dari hasil bumi, hadas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat yang, eee, ya hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Mereka ini yang menerima perpuluhan itu keturunan Lewi bukan sih? Syarat-syarat menerima perpuluhan tahu nggak mereka? Coba jelaskan kepada saya syarat-syarat, masih menggunakan konsep perpuluhan itu. Coba jelaskan kepada saya. Itu yang ketiga quotes-nya. Banyak orang itu tergila-gila dengan harta benda, dengan uang, sehingga apa? Sehingga mereka tidak mementingkan lagi dirinya sendiri. Bagaimana Tuhan memandang orang-orang percaya yang masih menggunakan kegilaannya, kedegilannya dengan harta benda itu, dengan uang, keserakahan. Ya, seperti itulah. Saya nggak habis pikir dengan orang-orang macam seperti itu, sebenarnya. Silakan bantah gitu. Ini hanya obrolan santai kok, ya. Lagian obrolan saya ini apakah ada yang saya merugikan? Kan tidak. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Saya sudah jelaskan berdasarkan literasi juga, berdasarkan sumber data juga, berdasarkan ya tidak secara apa ya, tidak secara pure argumentasi gitu, atau asumsi-asumsi liar gitu. Kan saya sudah menjelaskan berdasarkan sumber data yang saya tadi cantumkan, yang saya sebutkan, yang saya katakan. Jadi kalau baper-baperan itu ya lebih baik kamu minta minta apa ya, minta pengampunan kayaknya. Mungkin ada sesuatu yang salah atau bagaimana gitu. Sehingga kenapa perpuluhan itu masih diberlakukan gitu. Saya juga nggak habis pikir sih. Jadi itu aja tuh Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10 coba. Jadi nanti saya akan cantumin ya di deskripsi. Jadi mengenai quote ya, tapi yang terpenting saja sih quote-quote-nya. Hanya supaya dijadiin bahan perefleksian ya. Bahan mungkin kajian studi kalian gitu. Karena saya juga jemaat biasa, saya masih banyak belajar beneran. Ya, bukan saya berarti sok pintar gitu. Bukan saya berarti ya sok tahu atau segala macam ya. Silahkan aja, terserah kalian gitu. Kalian mau menimbang saya seperti apa, mau menilai saya seperti apa. Ya. Bukan saya bermaksud untuk mendikotomi ya, tetapi kembali lagi sebagai sumber utama, yaitu Alkitab itu sendiri. Bagaimana Alkitab mengatakannya.
bagaimana kita memberi suatu pengertian yang sangat-sangat mendalam sekali, seperti itu, oke. Jadi saya juga tertarik ya, tertarik di Matius 9 ayat 13 ya. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi pada ayat eee, Matius 9 ayat 13 ini jadi menceritakan bagaimana Yesus, dia bergumul dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai pada saat itu. Jadi ada seorang Farisi jadi memberikan suatu address speech ya, memberikan address speech kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Kenapa engkau bergabung dengan berkumpul dengan orang-orang, pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Lalu Yesus mengatakan apa? "Aku tidak mencari orang benar, melainkan orang berdosa. Orang sehat tidak memerlukan tabib, tapi orang sakit memerlukan tabib." Jadi seperti itu mengenai pengertiannya seperti itu. Jadi di Matius 9 ayat 13 itu, lalu diteruskan, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Ingat ini bukan perkataan rasul lagi, tapi perkataan Yesus sendiri. Ketika dia bergumul, dia memberitakan firman kepada orang berdosa, kepada pemungut cukai, dan pemungut cukai itu senang dengan Yesus. Ketika Yesus bercanda gurau dan menjelaskan mengenai firman, mereka welcome, menerima. Ini perkataan Yesus, bukan perkataan Rasul lagi. Ada di Matius 9 ayat 13. Jadi kalau ada yang salah ya silakan koreksi. Ya. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang untuk memanggil orang benar, melain melainkan karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Emang yang diselamatkan orang benar. Dia datang untuk orang benar. Dia penyelamatannya untuk orang benar atau untuk orang berdosa. Jelas manusia yang memiliki dosa, Tuhan Yesus mempunyai kepentingan untuk itu. Kalau orang benar, ya dia sudah hidup dalam kebenaran, untuk apa lagi? Untuk apa capek Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia, firman menjadi manusia. Jadi banyak ya yang saya dengar itu juga, bahkan di WhatsApp gitu, ditekan segala macam. Kasihan deh, Pak, bukan apa-apa. Bertentangan sekali gitu nih dengan ini nih, Matius 9 ayat 13 ya. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Seperti gue udah bilang, banyak orang tuh berkepentingan semu yang akan membinasakan mereka sendiri. Banyak demi kegemerlapan, kekhawatiran akan dunia menghimpit mereka sehingga firman itu mati. Mati itu bisa nggak berguna, nggak berfungsi untuk lo. Meskipun lo mau baca teriak dengan apapun, firman itu nggak berfungsi untuk lo karena lo salah.
Karena lu mematikan firman itu di dalam dirimu sendiri. Jadi capek-capek kamu mempelajari dari, kitab Kejadian sampai Wahyu, kamu mendalami, terus kamu belajar mengenai doktrin-doktrin dan kedisiplinan ilmu yang lain mengenai kekristenan. Semuanya akan buyar, bubar, gugur semua. Karena kamu tidak mengasihi firman yang ada di dalam dirimu itu. Yang kamu include masuk ke dalam dirimu, tetapi kamu tidak memelihara. Kamu tidak mampu, sanggup mengerti. Kamu masih terhimpit oleh keduniawian. Makanya ketika Yesus mengatakan, orang yang tidak bisa melepaskan segala miliknya, dia tidak layak menjadi muridku. Kan seperti itu. Bahkan ketika berbicara dengan orang yang orang seorang yang muda, yang dia telah melakukan salah satunya adalah 10 perintah perintah 10 perintah Tuhan itu, hukum Taurat itu, salah satunya 10 perintah Tuhan itu, yang dia masih tunduk kepada hukum Musa itu. Dia mengatakan mengenai, hidup yang kekal kan, kepada Yesus. Bagaimana hidup yang kekal itu? Bertanya kepada Yesus ya. Lalu Yesus menjawab apa? Dia berkata apa? Hidup yang kekal itu, dia jelaskan, lalu, eee, jualah segala milikmu, bagikan ke orang miskin. Setelah itu ikutlah. Jadi make sense tidak dengan perkataan Yesus yang mengatakan, orang yang tidak bisa melepaskan segala miliknya, dia tidak layak menjadi muridku. Make sense tidak? Ada nggak namanya suatu pertentangan di situ dengan perkataan Yesus yang itu? Tidak ada kan? Semua nyambung, semua sinkron. Itulah hebatnya pengajaran Tuhan Yesus. Banyak sekali mereka tuh menyalahi aturan. Sebenarnya ya, ya terserah kalau misalkan mereka mau mengkritik saya mah masih dasar sebenarnya. Kalau saya ini masih dasar dibanding dengan para teolog yang sudah gelar profesor, doktor gitu. Saya ini nggak ada apa-apanya sebenarnya. Jadi silakan kalau kalian ingin mengkritik gitu. Jadi bukan menekankan suatu gelar kalian apa gitu, studi kalian apa gitu, tetapi bagaimana kalian memfungsikan dan kalian bisa, mengerti maksud dari firman Tuhan itu sendiri sebenarnya. Jadi bukan saja kamu, mendengarkan firman Tuhan, terus kamu mengenal Allah lebih dalam lagi, tetapi bagaimana dari hasil itu semua, karya Tuhan itu dinyatakan ke dalam hidup kamu, karya Tuhan itu dinyatakan ke dalam hidup kamu secara nyata. Itu harus itu. Itu biasanya ya yang saya ini ya, yang saya benar-benar kayak ini kajian dalam ya. Yang saya mengerti adalah orang-orang pilihan Tuhan seperti itu. Dia pelaku firman, dia mendengarkan firman, membaca firman Tuhan, dia menghayatinya siang dan malam, dia merenungkan siang dan malam, dia mengenal Allah lebih dalam lagi. Lalu karya Tuhan itu dinyatakan ke dalam hidupnya, yang sangat luar biasa sekali. Ketika para rasul memberitakan kabar baik juga, dia kan banyak mengalami sesuatu karya Tuhan yang sangat-sangat luar biasa sekali.
membangkitkan orang mati, menyembuhkan, orang sakit, mengusir setan, dan bukan itu saja gitu, banyak hal-hal yang menakjubkan gitu. Tetapi mereka hidup di dalam kelemahan sebetulnya, ngerti? Para rasul itu hidup di bawah kelemahan, nggak seperti orang sekarang ini bergelimang harta, dikit-dikit ngeluh, rewel. Lalu kalau saya nggak tidak penginjilan ke sana, kan transport ini segala macam, lu mau hitung-hitungan dengan Tuhan gitu, kebaskan kasutmu. Maaf ya, saya bercanda itu. Jangan terlalu serius ya. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan pernah juga ya seorang pendeta, gembala, hamba Tuhan itu memaksakan jemaat untuk ini dan itu. Itu menurut saya sih sangat-sangat apa ya, tidak tidak layak sih sebenarnya. Integritas seorang pelayan itu tidak memaksakan kawanan dombanya untuk menjadi terdesak gitu. Karena apa? Ketika kawanan domba itu panik dan terdesak, dia akan tercerai-berai itu. Ngerti? Tahu nggak mengenai perbedaannya gembala agung dan gembala upahan? Coba aja renungkan aja itu. Ada itu di dalam perjanjian baru itu. Baca. Coba jelaskan mengenai itu. Gembala agung dan gembala upahan. Gembala yang baik dan gembala upahan. Udahlah, jangan dikit-dikit baper. Ini coba jelaskan aja nih. Kalau nggak bisa jelaskan, jadikan saja ini perenungan nih Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Nah, di sini jelas loh, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Gimana coba itu? Terus gimana itu? Ya, semoga di video kali ini bisa berguna dan bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi atas ucapan saya mungkin yang tidak berkenan. Saya bilang ini hanya obrolan santai mengenai perpuluhan, meskipun saya banyak menggunakan ayat-ayat Alkitab, supaya orang itu tidak disorientasi dalam menanggapi saya gitu, menanggapi obrolan yang saya sajikan di dalam video ini, begitu. Jadi mohon maaf atas kekurangannya, mohon maaf mungkin ada segala perkataan dan ketidakberkenanan, misalkan ada yang tidak berkenan atau segala macam ya, saya mohon maaf ya. Se saya mengasihi sesama, bukan hanya saudara seiman saja, tetapi saya mengasihi sesama manusia. Karena menurut saya sangat sangat penting untuk mengasihi sesama. Kenapa saya katakan mengasihi sesama? Karena Tuhan Yesus mengajarkan juga, kasih dalam musuh. Itu bukan
bukan ukurannya untuk saudara seiman atau pelaku firman atau pengikut Kristus saja, tetapi semua secara universal. Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika ada perkataan yang salah, mungkin obrolan tentang mengenai perpuluhan ini cukup sekian saja ya. Sebenarnya masih banyak sih, cuman saya tidak mau menimbulkan suatu permasalahan yang apa ya, disorientasi gitu. Apalagi memahami dengan apa yang maksud saya ini. Jadi kita saling bersaudara, maafkan saya jika ada saya salah. Sekali lagi saya hanya men-share, saya punya hak untuk bersaksi, saya punya hak untuk saling berbagi, saling, belajar, kita saling mengisi, sama-sama, satu sama lain memahami mengenai firman Tuhan, mengenai, eh, segala kehendak Allah. Kita banyak kekurangan, saya pribadi adalah manusia yang rendah di hadapan Tuhan, saya hina, tapi saya tetap terus mau belajar karena proudness manusia itu adalah hidup yang kekal, dan itulah saya memiliki suatu tujuan dalam hidup yang Tuhan kasih kepada saya adalah mendapatkan hidup yang kekal itu sebagai proudness dan hidup bersama Tuhan di samping atau di dalam pemerintahannya, memerintah bersama dengan Tuhan. Semua sebenarnya tujuan orang yang memiliki hati nurani yang baik, itu pasti sebenarnya itu tujuan. Jadi mungkin cukup sekian di video kali ini. Sekali lagi, semoga video ini bisa memberikan suatu pemahaman yang mungkin baru ataupun pemahaman yang berbeda ya. Bukan baru tapi berbeda, dan mengenai tentang quote-quote tadi semoga dijadikan bahan refleksian, perenungan, pengevaluasian supaya pribadi kita lebih, dewasa lagi bertumbuh, lebih, memperbaharui diri lagi pribadi Kristus. Jadi cukup sekian video kali ini, sampai ketemu di next video selanjutnya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Amin.